Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kewarganegaraan. Di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Mbak terkait tentang tema kali ini adalah pendidikan karakter dan budi pekerti dengan pendekatan digital, religius dan kultural yang diangkat dari tema revolusi digital berbasis kearifan lokal. Dengan kondisi kemajuan budaya Indonesia ini jelas sangat mempengaruhi kehidupan para pelajar tentunya pada pelajaran lain. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana pandangan saudara tentang IPPNU? Kan mereka ikut PPNU gitu ya. Bagaimana pandangannya tentang pendidikan karakter di era berkembangnya digital yang sangat pesat seperti ini di zaman sekarang? Untuk pendidikan karakter ya di lingkup IPPNU atau Ikatan Pelajar NU di Nanggulan. Jadi khususnya kan saya kan pengurus di Nanggulan yang perkenalkan dulu ya. Dulu itu saya sekarang saat ini demisioner sekretaris PAC IPPNU Nanggulan tahun dari 2022 sampai 2025. Tahun ya. 2 tahun. Terus habis itu yang saya cerita tentang pengalaman di saya aja ya yang di IPPNU itu. Jadi di Nanggulan itu menurut saya tuh pendidikan karakter itu sangat penting karena dalam era digital ini kan mesti kita apapun informasi kan bisa kita dapatkan banyak kayaknya. Nah itu tuh untuk apa, kan informasi ada yang negatif ada yang positif. Nah dengan adanya pendidikan karakter kita bisa teman-teman itu anak-anak generasi muda tentunya ya itu tuh nanti bisa mengikuti di era zamannya digital, tapi dia juga memiliki karakter enggak tuh semena ya gitu. Itu tanggapan saya tentang pertanyaan itu tadi. Berarti intinya bisa memilah ya mana yang baik, mana yang positif. Tidak adanya pendidikan karakter tadi itu dia generasi muda tuh bisa memilih mana yang baik untuk dia, mana yang buruk. Untuk NU sendiri, Pak. Ya. Ini kan dalam organisasi NU kan, IPPNU dalam naungan NU. Ya. IPPNU menghadapi tantangan digital ini, bekal yang disiapkan itu apa aja? Nah, yang pertama itu mesti gini tentang SDM-nya. Kita berbekali SDM yang tangguh, berintegritas, dan dia bermoral, maka keagamaan Islam kayak gitu. Dengan kalau dia udah dari dirinya sendiri itu dia udah punya misalkan udah berakhlak mulia, berarti udah berakhlak meskipun setiap orang itu memiliki kekurangan, tapi kan mesti kan ada orang tuh baik buruknya. Nah kalau dia udah berperilaku baik, terus dia berintegritas semuanya dengan baik sama organisasi, nah itu nanti itu bisa menjadi bekal buat dia menghadapi digital. Kalau dia udah tangguh, udah integritas, sudah bermoral, nanti dia bisa menghadapinya. Nggak bakal terpengaruh kayak gitu. Gitu. Untuk tantangan, tantangan apa aja yang dihadapi selama kakak di IPPNU? Tantangannya satu terkait dengan yaitu digital ya di mana digital itu kan informasi semuanya yang baik buruk itu masuk. Nah itu tantangannya. Kalau yang masuk positif mah alhamdulillah, kalau yang masuk negatif itu tantangan bagi kita untuk membenahi anggota yang akan terpengaruh dengan hal negatif. Terus yang kedua tantangannya itu kadang namanya organisasi itu kita banyak ketika diskusi mesti ada perbedaan, apalagi nek perempuan itu kan identik dengan misalkan saya konco-konconan ya kayak gitu, teman-teman yang perempuan itu kayak geng-gengan kayak gitu. Nah sama juga karena gini modelnya perempuan itu kalau satu orang ya nggak perlu sih, mungkin nggak ada ya. Nah kan dia aktif, sebenarnya dia tuh aktif, tapi karena temennya itu mulai ayo ikut kegiatan, temannya mangkap gitu, kita nggak berangkat kayak gitu loh. Itu kan segala tantangan ya, ikut-ikutan. Nah itu yang juga sulit bagi tantangan itu. Terus itu sih mas tantangannya yang tuh
terutama itu tanahnya di SDM itu. Di SDM. Gimana pengelolaannya itu tuh. Berarti Karena nggak berarti mudah. balik intinya balik ke poin pertama, pendidikan karakter. Iya, nah kan setiap orang kan ya memang karena realitasnya masing-masing gitu. Iya. Kan kita kan kalau di organisasi itu kan ya kita ya cuma intinya ya bro, yang niat belajar ya mas kegiatan sungguh-sungguhnya. Kalau dia kan cuma itu tanggung niat masing-masing. Untuk kegiatan isi di PPN itu apa aja? Nah, untuk kegiatan itu kita ada terutama untuk penguatan pendidikan karakter ya mas. Iya. Itu kita selapan rutin selawatan dan rutinnya dari selapan satu kali itu rutin sholat rutin. Terus ada juga jahur. Kemudian kan ada juga anggota PAJ UPM itu yang sudah meninggal. Terus akhirnya kita yang kubur ke makam teman-teman yang sudah meninggal. Terus ke apa namanya kiai pendidik UPNU itu biasanya yang rutin kita lakukan itu. Terus habis itu ke makam. Terus ada juga kita itu ada namanya ini apa itu grup Bang Gustik itu perpaduan antara apa kalau hadran kan akustikan kayak gitu. Jadi ada itu nanti kalian bisa cek di IG-nya UKM itu bilang gitu. Nanti di situ terus di sisi lainnya itu kegiatannya juga ada pengkaderan itu seperti Makesta. Kalau di tingkat PAC itu masih Makesta. Terus kan nyari anggota tuh nanti terus musik modelnya kayak gitu. Terus di IPPNU tuh juga kita juga apa namanya melakukan sosial ke sosialan ke masyarakat. Nah kan pas waktu Ramadan bagi takjil di beberapa tempat di apa namanya bangjo gitu. Terus bangjo paling cedak kan di awal sini cuma di Kesulis itu sama di Kenteng sana dua tempat itu. Terus ada juga kemarin juga pernah ada bencana banjir di sosial itu juga ada. Jadi kita menggalang dana di lewat bangjo itu tadi. Jadi kayak kegiatan diskusi membahas isu-isu sosial. Oh itu ada itu juga ada. Kita pernah mengikuti itu karena waktu kita kan ada diskusi setiap 4 bulan atau apa kita pun juga di dalam intern pun juga mesti kan menganu isu tentang karena apa apalagi kan paling pentingnya tentang anggota juga kan gitu. Sulit itu. Terus bagaimana cara memanfaatkan platform digital untuk melestarikan pendidikan? Kan ada platform, kan ada TikTok, IG. Bagaimana maksimalkan? Nah itu di PAJ MPN Nusantara sendiri sekarang tuh banyak kan kita pakai IG. Jadi di IG nanti di IG itu ada namanya kita setiap kegiatan kita upload ke IG. Terus ada juga misalkan kayak peringatan lebih besar atau apa itu kita ya ini menginformasikan. Terus sekarang misalkan bulan Muharram, nah yang itu apa punya dibuat poster kayak gitu loh, kayak misalkan sama kayak Idul Adha atau ucapan-ucapan kayak gitu kita pakai platform. Jadi untuk biar kita tuh dikenal masyarakat luas, kita menggunakan jalan kita upload, misalkan kayak Bang Gusti tadi juga kita upload. Terus juga PAJ PNU tuh pernah juga jualan buket itu loh. Nah jualan buket itu nanti kita upload juga di IG gitu. Seperti itu untuk penggunaannya kita itu. Untuk kerjasama Kak, Ya. IPPNU apa membangun kerjasama dengan lembaga lain untuk membangun karakter yang baik para anggotanya? Nah itu juga kita bekerjasama itu betulnya ada ya. Satu, kita kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Miftah. Ini itu tuh kita mendirikan PK, pimpinan komisariat. Jadi PAJ itu apa namanya PK, pimpinan komisariat. Jadi itu tuh punya IPPNU tapi di lingkup pondok. Nah terus ada juga kemarin kita juga ngisi mos di MTS itu, MTS MA-nya Al-Miftah itu kita juga terjun di situ dimintai tolong itu toh. Terus juga ada juga kita
bekerja sama dengan Pak Wisnu. Pak Wisnu juga karena kan kita kalau penggalangan dana hal kayak kemarin ada bicara banjir itu nanti yang menyalurkan Pak Wisnu, jadi kita yang mengumpulkan, kita setorkan Pak Wisnu, nanti Pak Wisnu yang menyalurkan gitu kerjasamanya. Terus juga kerjasama dengan Danom, terus kerjasama dengan Danom itu ya Kak Muslimat, soal pengajian itu kami menganggung Muslimat, Fatayat, pembedaan dan sebagainya. Itu kan mesti ini kan juga dilibatkan gitu. Terus ada juga kemarin kerjasama dengan PMD juga, PMD itu banget berarti. Sih. yang dulu sekarang kan setiap pemimpinan kan mesti ada karena apa itu pasang sulit ya? pasang sulitnya. Nah, pasang sulitnya organisasi ya ketika waktu pasang nggak kayak pada kebunya semangatnya itu terlaksana, tapi ya begitu tadi karena nah itu berarti lagi sekarang lagi sulit kemungkinan berarti kemungkinan kan lagi sulit ya kan? iya Kemungkinan mungkin ada terobosan lain, ide-ide lain untuk mendongkrak lah. mendongkrak ya itu Apa kira-kira? itu supaya-nya soalnya kalau untuk mendongkrak itu tuh kalau gak apa namanya emang dari ketua sendiri pun ya sulit. Soalnya emang masalahnya juga kemarin juga di ketua juga masalahnya situ. Paling problem di kepemimpinan. Iya, problemnya di kepemimpinan karena ya itu waktu dulu zamannya ketua ini itu lagi semangatnya kita unggul enggak nih bakal pergantian ke pengurus ketua dilalah itu dia itu apa namanya dia nggak memprioritaskan PAC, maksudnya bagian dia ya wes dihubungi nggak bisa gitu. Ya akhirnya teman-teman ini apa itu namanya teman-teman ya wes lah aku kayak PJ kan maksudnya ada wakil ketuanya ada jadi yang menjalankan itu enggak karena ketua tadi nggak aktif tadi nah kan membuat anggota yang lain tuh melemah lah maksudnya nah kita nggak punya kepala gitu lah yang jadi kayak melemah kayak gitu loh. Nah itu terus akhirnya kan dibantu sama alumninya itu nanti membuat reuni akbar, jadi mengumpulkan semua anggota dari zaman yang periode awal sampai periode ini yang dikumpulin. Itu usaha kita untuk ngomong, tapi yo tadi beberapa adalah masih belum bisa ini. Iya. Oke. Apa? Dan Baik Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dan semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin. IPPN kamu ikut dengeran mas? Enggak. Nggak Oh ngerti gak Jogja ya itu tadi dari saya ya cuma mohon maaf misalnya ya kemana saya dan setelah itu kalau ada kurangnya saya sama terima kasih banyak dibantu semuanya sukses bisa amin dan segala persen amin banyak juga sukses amin Waalaikumsalam. Saat ini banyak orang pintar, tapi belum tentu semua memiliki budi pekerti yang baik. Di tengah dunia yang makin mendigital ini, IPPNU hadir membawa harapan bagi generasi muda saat ini. Mari simak video berikut ini. Di zaman serba digital ini, akhlak seringkali terlupakan. Tapi para kader IPPNU percaya, serba digital ini akhlak seringkali terlupakan. Tapi para kader IPPNU percaya bahwa teknologi dan pendidikan karakter bukanlah dua hal yang harus dipisahkan. Pendidikan karakter di era digital ini penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan zaman. IPPNU tidak hanya aktif di media sosial, tapi mereka juga aktif pada kegiatan langsung keagamaan, seperti ziarah kubur, pengajian, dan sholawatan. Di tengah derasnya arus informasi,
Mereka belajar menjadi cerdas secara digital dan kuat secara spiritual. Karena karakter yang baik bukan hanya datang dari lisan saja, namun juga harus tumbuh dari hati. Tantangannya itu nyata. Media sosial kadang memecah belah, perbedaan pendapat bisa membuat renggang, dan teknologi kadang menjauhkan kita dari nilai-nilai keislaman. Para kader IPPNU tidak tinggal diam. Mereka berkumpul, berdiskusi, makrab, dan saling menguatkan, serta mengikuti workshop digital yang baik, mengadakan kegiatan ziarah untuk mendoakan para ulama-ulama terdahulu dan ulama perjuangan, dan kegiatan selapangan untuk menghidupkan jiwa-jiwa batiniah, serta bekerja sama dengan Lajismu untuk membangun pendidikan karakter yang baik. Karena para kader IPPNU sadar, membentuk karakter itu bukan hanyalah sebuah proses. Karena para kader IPPNU sadar, membentuk karakter itu adalah sebuah proses, bukan hanyalah sebuah slogan, serta mereka bukan hanya pengguna teknologi, tapi mereka adalah pemuda-pemudi Islam yang siap menjadi penjaga nilai, penyebar kebaikan, dan agen perubahan di masa sekarang. Karena para kader IPPNU sadar, membentuk karakter adalah sebuah proses, bukan hanyalah sebuah slogan. Mereka bukan hanya pengguna teknologi saja, tapi mereka adalah pemuda-pemudi Islam yang siap menjadi penjaga nilai, penyebar kebaikan, dan agen perubahan untuk zaman sekarang, masa kini.